Rahayu, 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 kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam damai sejahtera. Baik, bertemu lagi dengan saya Anggun Purnawati. Sekarang saya sedang ada di Pantai Setro Jenar, pantai yang berada di Desa Setro Jenar, Kecamatan Bulu Sutanten, Kabupaten Kebumen, yang berada di garis lurus kota Kebumen. Dari pusat kota Kebumen lurus ke selatan sampai ke jalan JLS dan nggak menggok kanan, nggak menggok kiri, lurus aja. Di situ langsung ada tulisan Pantai Setro Jenar. Di Pantai Setro Jenar ini kita dimanjakan oleh hamparan pasir yang luas dan pepohonan, pemandangan alam yang indah, alami. Kalau laut sih emang di mana-mana sama ya. Pasti ada pantai, ada di pantai ombak, air, pasir, semuanya sama. Namun kalau di Pantai Setro Jenar ini banyak menjajakan makanan khasnya juga, seperti pecel. Pecel sepertinya di tempat lain juga ada. Namun di sini selain pecel juga ada yutuk. YouTube ya, bukan YouTube. YouTube itu ada yang bilang YouTube, ada yang bilang undur-undur. Itu cara mendapatkannya itu adalah mencari di tepi pantai, di bibir pantainya dengan tangan. Hewannya itu seperti kecil-kecil bulat-bulat segini. Kalau masih di pantai, kalau mentah warnanya seperti pasir, keabu-abuan, namun kalau matang udah digoreng itu menjadi warna orange. Biasanya banyak wisatawan-wisatawan yang menggemari makanan itu. Terus keistimewaan di Pantai Setro Jenar juga wisatanya murah. Banyak yang bilang wisatanya murah karena di sini kita hanya masuk dengan tarif Rp3.000, dan Rp3.000 itu hanya untuk parkir motor. Kalau untuk mobil Rp5.000. Jadi di sini kita bisa berwisata dengan murah, dengan ekonomis, tapi memuaskan dan bisa membahagiakan anak-anak kita, keluarga kita, bisa bermain pasir, bermain kolam renang pun ada. Jadi di sini kita bisa memanjakan dengan tidak perlu memakai biaya yang banyak. Seperti di era COVID sekarang ya, banyak yang ingin berwisata namun yang ekonomis. Nah, di Pantai Setro Jenar ini tempat yang paling tepat. Baik, dalam pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang dupa. Ya, kita bongkar-bongkar apa yang saya bawa tadi ya. Saya duduk ya. Mohon maaf dupanya tinggal sedikit. Saya hanya membawa contoh sedikit-sedikit ya. Ada kopi, saya bawa kopi, nanti ya kalau haus langsung minum ya. Namanya juga wisata hemat. Saya kalau kemana-mana pasti selalu membawa jarir. Ini
dari warisan dari Mbah dari Gunung Kidul. Dan ini kalau saya mau kemana-mana konten-konten kayak gitu saya pasti bawa jaring ini. Nah, di sini saya membawa beberapa contoh dupa. Di sini ada dupa wangi dan dupa harum. Ini adalah contoh dupa wangi. Ini dupa wangi jasmin. Nah, ini juga wangi jasmin. Ini juga termasuk ke dalam dupa wangi. Dan ini dupa harum. Ini ada juga dupa yang berbentuk kerucut seperti ini. Ini dupa padat berbentuk kerucut. Nah, di sini saya menjelaskan tentang dupa. Apa sih itu dupa? Jadi dupa itu adalah bahan atau media yang berbau wangi, ya, bisa dibakar atau tidak pun sudah tercium wanginya. Namun pada saat digunakan untuk upacara, untuk bermeditasi, upacara keagamaan itu biasanya dibakar. Itu menimbulkan bau wangi. Dan bau wangi itu bisa digunakan untuk aromaterapi, disinfektan, juga bisa digunakan untuk deodoran. Seperti ya sekarang panas-panas kayak gini. Dan dupa itu dulunya itu berbentuk padat. Dulunya berbentuk padat seperti ini dan bisa jadi yang seperti lainnya. Dan juga dulu di Indonesia, di Nusantara ini berbentuk kemenyan seperti ini. Kemenyan. Dan kemenyan ini mohon maaf ada debu. Kemenyan ini berasal dari getah pohon. Jadi wanginya sangat alami. Menurut sejarahnya pada abad kedua terjadi pertukaran perdagangan antar para pedagang Nusantara. Pada abad kedua itu menggunakan kapal Jongjava dan pelayar kita membawa dupa. Dupa itu di tempat kita kemenyan karena dulu ini juga disebutnya dupa. Dan orang Cina dari Tiongkok itu membawa hongsua seperti ini, kurang lebih seperti ini yang berbentuk lidi. Jadi yang berbentuk lidi seperti ini dari zaman dahulu itu namanya hongsua. Dan dupa itu yang seperti milik kita ini berbentuk kemenyan. Namun karena seiring berjalannya waktu dan kita lebih mudah untuk menyebutnya dupa, sampai sekarang pun banyak yang menyebut ini dengan kata dupa. Dupa itu ada dua macam. Iya, sebenarnya ada banyak macam sih, cuman di sini saya akan menyebutkan tentang dupa wangi dan dupa harum. Jadi perbedaan antara dupa wangi dan dupa harum. Kalau dupa wangi itu yang digunakan untuk upacara meditasi biasa atau tingkat kesakralannya biasa, nggak datar, nggak terlalu tinggi. Dan kalau dupa wangi yang seperti ini juga, ini tingkat wanginya lebih tinggi dan biasa digunakan untuk upacara-upacara yang lebih tinggi. Untuk meditasi pun ini berasa lebih dalam, pokoknya lebih tinggi itulah. Nah, di sini saya akan mempraktekkan atau sedikit mengulas tentang tata cara membakar dupa. Cara membakar dupa itu ya seperti biasa kita bakar seperti ini ya. Nah, kita bakar ini. Dan apinya jangan ditiup. Namun jangan ditiup ya apinya ya. Namun dikibaskan ke arah kita sendiri. Kayak gitu
ya, dan secara otomatis nanti apinya akan mati. Kenapa jangan ditiup? Karena kalau ditiup ya kita sebagai makhluk hidup sesama, kita saling menghargai. Nanti ya istilahnya kita memberikan saji untuk yang kita beri, ya jangan kita dahului. Itu ya intinya saru gitu aja ya. Dan kenapa harus dikibaskan ke arah diri kita dan enggak ke luar sana? Nah, ke arah diri kita itu tujuannya agar seandainya api itu ibas itu ke diri kita sendiri, dan itu sudah pasti mati. Namun kalau keluar dari tubuh kita itu ya mohon maaf ya, bukan berarti ini kalian dikata bagaimana emang, tapi kita emang hidup berdampingan dengan seluruh makhluk hidup. Ada makhluk hidup yang kasat mata dan tidak kasat mata, dan bisa jadi pada saat kita mengibaskan keluar, ada yang sedang lewat, ada yang sedang berdiri, atau ada yang sedang apa ya, kita semua sebagai spiritual atau yang sudah menjalani pelajaran banyak itu pastinya sudah tahu ya, sudah paham gitu ya, untuk menghormati, saling menghormati. Jadi lebih baiknya ke arah kita saja. Baik, pada dasarnya tata cara membakar dupa itu yang pertama dibakar pakai korek ya, itu udah pasti. Yang kedua jangan ditiup, dan yang ketiga jangan dikibaskan ke arah diri kita sendiri, dan jangan ke depan, ke kanan atau ke kiri. Dan jika sudah selesai dikibaskan ke arah kita, lalu kita bisa mulai berdoa. Kita mulai berdoa dengan tujuan apa kita masing-masing, dan nanti bisa setelah untuk digunakan untuk berdoa bisa diletakkan ke tempatnya. Baik pemirsa, kita berbincang santai di tepi pantai. Sepertinya situasi sudah sore dan matahari sudah mulai surup, mendung juga. Dan tadi kita sudah bahas apa itu dupa, sejarah dupa, dan macam dupa, dan tata cara membakar dupa juga. Sepertinya pertemuan kita kali ini kita sudahi dulu ya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Salam Rahayu, Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe-nya sekali lagi. See you. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Bye-bye. Rahayu.